Halo guys, kembali lagi di channel Fokusin Bola. Jadi di segmen Ceritain Bola, Mister Fokus mau ceritain tentang klub bola yang baru promosi ke Liga Inggris dan di matchday pertama langsung ngalahin satu The Big Six. Siapa lagi kalau bukan Brentford Football Club? Hal unik dari Brentford adalah pemiliknya. Kenapa? Karena pemilik Brentford membeli klubnya dari hasil pinjaman bank yang digunakan untuk judi dan berhasil merubah dari 700 ribu dolar jadi 300 juta dolar. Wah, gede banget kan? Makanya langsung aja kita ke segmen Ceritain Bola. Mari kita mulai dari Brentford itu sendiri. Brentford Football Club adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Brentford, London Barat di Inggris. Saat ini Brentford bersaing di Liga Primer atau tingkat tertinggi sepak bola Inggris. Setelah mendapatkan promosi melalui babak playoff pada akhir musim kejuaraan 2020-2021 dengan mengalahkan Swansea City di final, Brentford gagal mendapatkan promosi di semua 9 penampilan playoff mereka sebelum musim ini. Brentford mempunyai julukan yaitu The Beast. Klub ini didirikan pada tahun 1889 dan memainkan pertandingan kandang di Griffin Park dari tahun 1904 sebelum pindah ke Brentford Community Stadium pada tahun 2020. Saingan utama mereka adalah sesama klub London Barat, Fulham dan Queen's Park Rangers. Setelah bermain di divisi Liga Inggris bawah, akhirnya Brentford berhasil untuk bermain di Liga Primer untuk pertama kalinya sejak musim 1946-1947. Salah satu kunci keberhasilan Brentford untuk promosi ke Liga Primer adalah berkat racikan dari Thomas Frank. Dia sebelumnya melatih Denmark U16 sampai U19 dan Brown Bay sampai akhirnya Brentford resmi mengontrak Thomas Frank di tahun 2018. Permainan yang dia terapkan di Brentford membuahkan hasil manis. Musim lalu, Brentford bisa dibilang mempunyai statistik yang baik di seluruh kompetisi yang mereka jalani. Mereka berhasil mencetak gol 79 di Championships, 3 gol di FA Cup, dan 9 gol di EFL Cup, sementara Brentford kebobolan sebanyak 41 gol di Championship, 4 gol di FA Cup, dan 5 gol di EFL Cup. Tersisinya Brentford dari Liga FA karena harus bertemu mantan juara Liga Primer yaitu Leicester City di ronde keempat, sementara di EFL Cup, Brentford tersisih karena bertemu dengan Tottenham Hotspur di ronde kelima. Walaupun tergolong menjadi tim yang dapat bersaing secara ketat, Brentford belum mampu mengalahkan tim-tim besar dari Liga Primer pada musim tersebut. Bahkan Brentford tidak dapat menduduki posisi kedua di Liga Championship, sehingga mereka harus berusaha lebih keras di babak playoff. Penampilan pertama Brentford di awal Liga Primer Inggris memberikan kejutan setelah mengalahkan salah satu The Big Six, yaitu Arsenal dengan skor telak 2-0. Gol pertama diciptakan oleh Sergio Canos dan Christian Norgard. Sisi serang Brentford pun dibilang tajam karena punya striker yang gak kalah bagus, yaitu Ivan Toney dan Bryan Bueno. Hingga match week keempat, Brentford mencatatkan sekali kemenangan, 2 kali imbang, dan sekali kalah. Pelatih Thomas Frank ini pun banyak menerima pujian karena gaya melatihnya dan beberapa orang yakin Thomas Frank bisa melatih klub yang lebih besar daripada Brentford. Kurang dari satu dekade yang lalu, dengan klub menghadapi tekanan keuangan, seseorang penjudi olahraga profesional menginvestasikan sekitar 700 ribu dolar ke dalam klub. Akhirnya mengambil alih sebagai pemilik tim pada tahun 2012. Orang itu adalah Matthew Benham dan ini adalah kisahnya. Sebagai orang yang terkenal tertutup yang telah berpartisipasi hanya dalam beberapa wawancara publik selama dekade terakhir, Matthew Benham telah menjadi salah satu cerita paling menarik dalam olahraga. Dia lulus dari Universitas Oxford yang terkenal di dunia pada tahun 1989 dan gelar di bidang fisika. Menghabiskan 11 tahun berikutnya bekerja di berbagai peran perbankan, investasi, dan asuransi. Tetapi pada tahun 2001, Benham menerima pekerjaan sebagai pedagang untuk Premier Bet. Belajar di bawah salah satu penjudi paling sukses di dunia, yaitu adalah Tony Bloom. Matthew Benham dan Tony Bloom berselisih, tetapi pada saat Benham meninggalkan Premier Bet, api sudah menyala. Dia tidak akan kembali ke perbankan investasi, dia adalah seseorang penjudi olahraga profesional sekarang. Tidak jelas berapa banyak Benham menghasilkan perjudian pada olahraga, tetapi pada tahun 2004 ia mendirikan sindikat taruhannya sendiri. Smart Tots, konsepannya sederhana. Benham akan berkonsultasi dengan klien menggunakan algoritma, statistik, dan penelitian data yang sama membuatnya menjadi penjudi olahraga yang sukses. Bisnis ini telah sukses besar dan Benham sekarang juga memiliki Matchbook, bursa taruhan olahraga populer. Disinilah Brentford FC masuk. Seiring dengan algoritma statistik dan data, Matthew Benham juga telah menjadi penggemar seumur hidup Brentford FC. Dia menghadiri pertandingan pertamanya saat berusia 11 tahun dan bahkan mengingat skornya. Jadi ketika klub menghadapi masalah keuangan pada tahun 2007, Benham melangkah.
Pendukung Brentford bersatu untuk membeli klub, membuat Brentford FC klub profesional pertama di London yang dimiliki oleh para penggemar. Tapi ada masalahnya, sebagian besar uang yang digunakan untuk membeli klub diberikan melalui pinjaman dari investor misteri. Ternyata itu adalah Matthew Benham. Ketika para penggemar memutuskan untuk tidak membayar kembali pinjaman pada tahun 2012, Benham diberi kesempatan untuk membeli klub, menjadi pemilik tunggal tim masa kecilnya. Tetapi tidak seperti orang kaya lainnya yang membeli klub Inggris tingkat rendah, berinvestasi pada pemain personal dan sumber daya dan berharap untuk mendapatkan promosi Liga Utama, Matthew Benham memiliki ide yang berbeda. Dia ingin menggunakan analitik atau dikenal sebagai Moneyball. Benham menghabiskan hampir 10 juta dolar untuk klub yang lebih kecil di Denmark, FC Midtjylland, untuk menguji konsep analitisnya. Ide yang berhasil ia bawa ke Brentford FC, ide-ide yang tidak dia buang ke tempat sampah. Dia memecat beberapa anggota staf, membawa lebih banyak profesional yang berpikiran analitis yang tidak memiliki pengalaman tradisional. Klub berhenti hanya peduli tentang menang dan kalah. Sebaliknya, mereka mengembangkan seperangkat indikator kinerja utama atau KPI yang menentukan apakah mereka membuat kemajuan atau tidak. Misalnya, Brentford FC mulai melihat lebih dekat pada gol yang diharapkan, berdasarkan kualitas dan kuantitas peluang yang tercipta selama pertandingan, daripada berapa banyak gol yang sebenarnya dicetak pemain. Ini memungkinkan mereka untuk menemukan pemain yang diremehkan atau inefisiensi pasar yang bisa masuk bermain di level tinggi, membantu klub menang dan bergerak untuk mendapatkan rekor keuntungan. Berikut adalah beberapa contoh menurut sumber. Brentford menginvestasikan 3,8 juta dolar di site Ben Rahma, akhirnya menjualnya ke West Ham seharga 40 juta dolar. Brentford membayar 2,3 juta dolar untuk striker Ollie Watkins, akhirnya menjualnya ke Aston Villa seharga 36 juta dolar. Brentford membayar 2,1 juta dolar untuk Neil Maupay, akhirnya menjualnya ke Brighton and Hove Albion seharga 26 juta dolar. Sementara klub-klub top di dunia menginvestasikan jutaan dolar di akademi muda mereka, Brentford FC memutuskan untuk menghilangkan mereka sepenuhnya. Sebaliknya mereka mengandalkan tim B yang terdiri dari 17 hingga 20 tahun yang dianggap tidak berguna oleh klub lain. Mengapa? Karena Brentford percaya Anda harusnya memberi pemain muda tidaknya 35 pertandingan sebelum menentukan nilainya. Tetapi tim terkaya di dunia tidak memiliki waktu, kesabaran, atau infrastruktur yang sesuai untuk melakukan itu. Sebagai klub kecil yang mau bereksperimen, Brentford melakukannya. Hasilnya tidak langsung, tetapi sekarang 1 dekade kemudian, dengan Brentford kembali ke Liga Primer untuk pertama kalinya dalam lebih dari 70 tahun, pendekatan analitis jelas terbayar. Dampak finansial sebenarnya dari promosi Liga Primer akan tergantung pada berapa lama Brentford FC dapat bertahan di Liga teratas Inggris. Jika mereka terdegradasi setelah 1 musim, seperti 40% dari klub yang dipromosikan, mereka akan menghasilkan sekitar 250 hingga 300 juta dolar. Tetapi jika mereka bisa bertahan untuk tahun kedua, mereka akan menghasilkan lebih dari 400 juta dolar. Semakin lama mereka begadang, semakin banyak uang yang akan mereka hasilkan. Pada akhirnya, Matthew Benham percaya bahwa analitik memberikan keunggulan unik dalam olahraga dengan skor rendah yang secara historis dicondongkan oleh keacakan dan keberuntungan. Dengan promosi ke Liga Inggris, dia terbukti benar. Akan menarik untuk melihat bagaimana kesuksesan Brentford berpotensi mengubah konsep lama yang diyakini bahwa persamaan berbasis analitik tidak dapat menentukan kesuksesan masa depan dalam sepak bola profesional. Gimana guys setelah melihat kisah dari Matthew Benham? Menarik banget gak sih ceritanya? Brentford pun juga sekarang banyak dikenal oleh seluruh dunia karena berhasil masuk ke Premier League dan tampil mengejutkan dengan status tim dari Liga 1 Inggris. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat kasih like ya, dan jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Fokusin Bola. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu, stay safe and bye-bye.